Halo guys, terima kasih karena lo telah memutar trailer gue. Dan selamat datang di podcast Jurnal Lembu. Bersama gue kita akan bahas soal masalah keuangan di sekitar kita. Gue sering banget dengar banyak masalah yang terjadi. Dan semoga lo bisa sharing podcast gue ini ke pacar lo, ke saudara lo, ke siapapun yang membutuhkan. Dan selamat menikmati, selamat mendengarkan podcast dari gue. Salam dari gua, Lembu Tambun. Ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Dan ini habis pulang kerja dan berasa capek banget. Tapi juga akhirnya selagi dalam perjalanan sebenarnya udah ada ide, terus kemudian ya langsung aja gue bikin podcast ya. Bener juga kata orang, dibilang kalau kita pernah punya anggota keluarga, ketika udah meninggal tuh kita bisa jadi kangen banget gitu. Kangen atas apa yang pernah dia tinggalin gitu buat kita. Oke, kali ini kebetulan gue lagi ngomongin mendiang papa gue. Dia orang galak sebenarnya, dari timur. Dan yang bikin gue kangen sama dia adalah peristiwa gue di masa kecil. Nah, menarik kan? Gue punya masa lalu di masa kecil, masa lalu yang kurang baik, kurang bagus. Papa gue tuh galak dan sering berantem juga sama ibu. Dan dia keras kalau ngajarin anak-anaknya, dan termasuk ke gue. Dan jujur kalau apa yang paling gue takutin semasa gue kecil adalah kalau dia pulang dalam kondisi marah, atau dia tuh galak karena menuntut sesuatu ke kita gitu. Itu yang paling gue takutin always, karena gue rasa itu menjadi masalah yang semasa kecil gue susah banget terselesaikan gitu. Paling gak itu gue rasain sampai SD, SMP ya, masa SD, SMP gitu. Sedangkan apa yang gue rindukan terkait dengan papa gue adalah, gue berharap dia bisa pulang kerja cepet, terus kemudian dengerin apa yang pengen kita sampein gitu. Dia bisa, harapan gue bisa deket sama dia. Terus kemudian layaknya ayah-ayah yang lain di rumah-rumah temen yang lebih seorang ayah yang bersahabat sama anaknya, yang gak galak sama anaknya. Dan selalu itu yang menjadi harapan gue gitu. Dan bisa memberikan masukan dua arah gitu. Jadi bukan ayah yang galak dalam satu arah gitu ya, memberikan perintah dan segala macam dengan cara yang keras. Dan gue menolak itu gitu. Harapan gue bisa, sang ayah juga bisa dengerin keluh kesah hati kita. Jadi jangan cuman kami ini berada dalam tekanan gitu. Itu yang gue rasain ya. Gue rasain waktu pas gue kecil dulu gitu. Dan yang menariknya adalah setelah gue dewasa, udah mulai kuliahnya udah mulai selesai, lalu ayah gue juga makin menua. Dan ada satu momen menarik. Sebenarnya di masa-masa itu tuh gue kesel sama papa gue karena makin sering berantem sama ibu dan menjadi orang yang sangat galak, berasa kayak kurang perhatian. Tapi ada momen-momen peristiwa di mana ayah gue pernah ngalamin kecelakaan. Kemudian setelah mengalami kecelakaan itu perlahan dia berubah gitu. Dan yang menariknya poinnya adalah dia pernah bilang ke gue,
minta maaf karena menjadi ayah yang terlalu galak. Maksudnya sebenarnya punya niat hati yang tulus buat ngajarin anak, cuman caranya nggak bisa. Caranya hanya pakai dengan cara yang keras. Dan kadang-kadang untuk ngobrol, dia pernah bilang juga supaya gue bisa ngobrol dengan adik-adik, supaya ngasih tahu adik-adik dengan lebih baik, karena papa tuh ngerasa malu gitu ya. Ngerasa malu pernah mengajar anak dengan cara yang keras, tapi juga kurang bisa memberikan contoh yang baik gitu sebagai seorang ayah. Kenangan gue yang gak bisa gue lupa gitu ya. Karena poinnya adalah peran ayah tuh penting banget dalam kehidupan kita. Walaupun ya dibilang ada masyarakat kita masih paternalnya masih kuat dan segala macam, ya memang itu faktanya. Dan tapi gue ngerasa porsi peran ayah dan ibu itu masing-masing udah punya gitu. Dan gue memang ngerasa peran ayah waktu gue di masa kecil berasa kurang aja gitu. Jadi kan gue terlalu sensitif mungkin gitu, dan berasa kurang. Sehingga akhirnya pas gue udah mulai masa-masa kuliah, udah hampir selesai, ayah ngomong gitu tuh kita jadi baikan gitu. Gue bisa berdamai pada diri sendiri, gue bisa berdamai dengan ayah gue. Dan itu momen yang terindah gitu ya. Dulu benci, kesel, dendam sama ayah. Ketika udah masuk momen itu, akhirnya berdamai dan bisa menjadi seorang teman gitu. Jadi peran ayah tuh memberikan ide yang luar biasa. Nah makanya ketika sekarang gue ngerasain sendiri, ketika punya anak, gue mencoba belajar menjadi seorang ayah yang baik. Mau mencoba untuk berkomunikasi dengan anak dengan cara yang baik, tanpa harus mukul, justru malah harus ngembangin kognitifnya, justru harus banyak untuk memberikan pencerahan yang luar biasa. Menurut gue, ayah itu menjadi simbol keberanian, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Menurut gue di situ porsinya. Karena gue memang melihat sendiri, ini subjektif banget ya. Teman-teman atau orang-orang yang gak punya ayah, atau karena single parent, karena anaknya diurus lebih banyak oleh ibunya, biasanya cenderung bimbang dan keputusannya suka gamang gitu. Dari pengalaman pribadi ya, mungkin gue salah, tolong dikritik. Tapi hal ini mengingatkan pentingnya peran ayah gitu juga, buat sosok ayah itu menjadi sosok yang mengayomi dan melindungi, memberikan kehangatan. Believe it or not, menurut gua peran ayah tuh penting banget di situ gitu. Ya, jadi itu simbolnya, dia di situ simbolnya. Menurut gua dari pengalaman gua jatuh bangun berhadapan dengan ayah gua yang sangat kasar, dan akhirnya bisa berdamai. Gua seneng sih. Gue seneng akhirnya bisa berdamai dengan ayah gue gitu. Momen-momen dia di masa tua, gue seneng banget. Dan dia menjadi seorang teman. Gak nyangka aja. Coba kalau gue dulu berantem terus ya gitu, dan papa gue gak mendapatkan sebuah peristiwa kecelakaan gitu, mungkin dia gak berubah gitu. Dan gue gak mendapatkan sosok seorang ayah gitu buat di mata gue gitu. Dan ketika ayah gue udah mengalami kecelakaan, gue ngerasain banget gitu sosok, oh ini nih
sosok ayah yang gue pengenin gitu, dan gue mendapatkan itu gitu. Menarik. Lagi-lagi podcast gue nggak selalu bicara soal uang doang ya, tetapi ada elemen-elemen penting, keterkaitan satu sama lain di sekitar soal pendidikan karakter keuangan gitu ya. Karena pertama-tama pendidikan karakter keuangan bukan juga karena soal masalah dia punya banyak duitnya atau enggak, tapi ada faktor-faktor penyebab, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang itu dalam soal masalah keuangan ya. Jadi ya gitulah, peran ayah itu penting. Thank you untuk malam ini. Terima kasih buat rekan-rekan muda yang selalu standby untuk dengerin podcast gue yang gak ada henti-hentinya untuk ngomongin soal karakter keuangan. Dan thank you teman-teman udah setia sampai di angka podcast kali ini. Semoga pertama-tama gue minta supaya bukan siapanya gue yang kasih podcast, bukan gue, bukan alat podcastnya, bukan juga, tetapi inspirasi. Semoga lo bisa nangkap inspirasi yang ada di dalam podcast ini, sehingga lo bisa tularkan, dan bahkan gue berharap lo bisa berubah karena dengerin podcast gue menjadi lebih baik untuk di masa depan. Salam dari gue, Lembu Tambun. Selamat istirahat buat teman-teman, dan dengerin podcast gue yang lainnya. Bye-bye.